Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati thalabah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kembali salah satu mata pelajaran di kurikulum Ma'had kita Al-Ukhwah, yaitu mapel nahwu. Silahkan bisa dibuka kitabnya, kitab mulakhas. Silahkan dibuka halaman 176 ya. Untuk kelas A barangkali sudah masuk beberapa pembahasan dalam bab ini, bab 5 ini. Untuk kelas A ya, belum, ini baru masuk ini. Maka untuk kelas B ini sebagai murojaah, tetap diperhatikan apa yang ingin saya sampaikan di sini. Untuk kelas A mohon lebih diperhatikan lagi karena ini baru mau dibahas untuk kelas B. Ya, sudah dibuka, silahkan. 176 Al-Babul Khamis. Apa yang akan kita bahas? Di bab 5 ini kita akan membahas asalibu nahwiyatun, uslub nahwu, bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab nahwu. Antum sudah mempelajari marfu'at, mansubat, majrurat ya. Namun terkadang itu ya, belum cukup untuk seseorang bisa membuat model kalimat yang agak beda ya. Maka untuk model-model kalimat tertentu ada pembahasannya tertentu ya, sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini ya. Asalib nahwiyah, bentuk-bentuk kalimat tertentu dalam nahwu ya. Ada berapa yang akan disampaikan? Ada 8 uslub kalimat, ada 8 bentuk kalimat. Yang pertama uslubus syarti ya. Uslubus syarti ya, yang pertama. Yang kedua uslubul qasam, uslubul madhi wadzam ya. Yang ketiga, yang keempat uslubut ta'ajjub, uslubul ighra' wat tahdhir, uslubul ikhtisas. Yang ketujuh uslub al-istighatsah. Yang kedelapan uslub al-istifham. Insyaallah akan kita sampaikan satu persatu selama pembelajaran jarak jauh ini. Ini memang dibahas secara tersendiri. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah ilmu nahwu ya, sejarah dituliskannya ilmu nahwu, ternyata ada seorang yang keliru tatkala menggunakan salah satu dari uslub ini, yaitu uslubut ta'ajjub ya. Pengennya itu mengungkapkan ketakjubannya terhadap keindahan langit, namun secara nahwu ternyata salah. Nah, maka perlu dibahas secara khusus. Kita bahas yang pertama adalah uslubus syarti ya. Uslubu asyarti, model kalimat syarat. Apa pengertiannya? Penulis mengatakan ya, ta'rifu uslubi syarti. Apa pengertiannya? Uslubu syarti uslubun yata'allafu min adati syartin tarbitu baina jumlataini al-ula syartun lithaniyah. Uslub syarti adalah uslub ya, satu bentuk kalimat yata'allaf. Apa makna yata'allaf? Terdiri dari apa? Adati syartin, adatu syartin, alat syarat. Nah, alat syarat itu apa? Nanti dibahas ya. Ada sebagiannya masuk golongan isim, ada sebagiannya masuk golongan huruf. Alat syarat. Alat syarat ini fungsinya mengikat tarbitu ya, tarbitu
baina jumlataini, mengikat dua kalimat. Mengikat dua kalimat. Yang pertama, kalimat yang pertama adalah sebagai syarat dari kalimat yang kedua. Jadi dalam bentuk kalimat uslub syarat ini ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tu syartin. Yang kedua jumlah pertama dalam uslub syarat tersebut yang disebut sebagai jumlatus syarti. Yang ketiga jumlah kedua dalam uslubus syarti tersebut yang disebut dengan istilah jawabus syarti, jumlatu jawabis syarti. Maka penulis juga menyampaikan wa tusammal ula jumlatas syarti. Ya, jumlah pertama disebut sebagai jumlah syarat. Wa tusamma ats-tsaniyatu was-tsaniyatu jawabas syarti. Jumlah kedua disebutnya jawab syarat. Ya, insyaallah mudah. Alat-alat syarat. Penulis mengatakan alat-alat syarat ada dua. Yang pertama, alat syarat yang menjazmkan dua fiil. Untuk pembahasannya sebetulnya ini sudah terbahas di bab sebelumnya. Ya, nanti bisa dilihat di halaman 143. Ada dua, ya. Alat syarat itu ada dua. Yang pertama ada watun tajzimu fi'laini. Alat syarat yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ada apa saja di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, semuanya adalah isim kecuali in. Kecuali in. In adalah huruf. Ya, in adalah huruf. Kita lihat beberapa contoh dari alat penjazm yang pertama ini. Ya, in. Contohnya, in ta'mal tanjah. Jika engkau beramal, berbuat, tanjah, kau akan sukses. Ya, adanya kalimat, ini kan ada dua kalimat. Ta'mal kalimat pertama, tanjah kalimat kedua. Kedua-duanya ini diikat dengan adanya alat syarat yaitu in. Nah, kalimat yang pertama, ta'mal adalah syarat dari kalimat yang kedua. Bekerja, ya, beramal, syarat dari seseorang untuk tanjah, sukses. Nggak beramal, nggak sukses. Nah, gitu. In ta'mal tanjah. Kita lihat kedua-duanya, ya, fiil, ya, dalam dua kalimat ini kedua-duanya fiil mudhari yang jazm. Sebab jazmnya adalah adanya in. Nah, kemudian contoh kedua, man, dari man, ya. Man yazra yahsud. Nah, kita lihat ada dua kalimat juga itu. Nah, yang pertama yazra, fi'il fa'il. Fi'ilnya dengan fi'il mudhari. Yahsud, kalimat kedua. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Kalimat pertama adalah syarat dari kalimat kedua. Dua kalimat ini diikat dengan alat syarat yaitu man. Menanam, memanen. Nggak menanam, ya mesti nggak manen. Nah, gitu. Nah, saya rasa cukup dua itu. Nanti antum bisa buka sendiri contoh-contoh yang lain di halaman 143. Nah, ini alat syarat yang pertama, yaitu alat syarat yang menjazmkan dua fiil. Yang kedua, ada dua tadi katanya. Yang kedua, alat syarat yang tidak menjazmkan. Ada apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 4 yang pertama masuk golongan huruf. 3 yang kedua masuk golongan dzaraf. Kita lihat contohnya.
Lau ya, lau itu kalau diartikan apa? Seandainya, jikalau. Disebutkan sini harfu imtina'in limtina'in. Huruf untuk mencegah karena tercegahnya. Imtina'i al-jawab limtina'i syarti. Tercegahnya jawaban karena tercegahnya syarat. Syaratnya tidak ada, maka jawabannya pun tidak ada. Ini kebanyakannya masuk pada fi'il madhi. Ingat, ini tidak menjazmkan. Kita lihat contohnya. Lau ulijal maridu la syufiya. Ya, tentunya biidznillah. Nah, atas izin Allah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan sembuh. Apa artinya? Lau ulijal maridu la syufiya. Seandainya orang sakit itu diobati, pasti akan sembuh. Lau ulija al maridu la syufiya. Nah, ini jawab syaratnya dengan lau ini biasanya bergandengan dengan la syufiya. Ya, tidak langsung syufiya. Lau ulijal marid syufiya. La syufiya digandingkan dengan huruf lam. Ya. Lau ulijal maridu la syufiya. Ya. Nah, di sini terhalangi dari sembuh. Kenapa? Nah, jawabannya kan sembuh. Terhalangi dari sembuh. Kenapa? Karena terhalangi dari syarat. Apa syaratnya? Diobati, tidak diobati. Nah, maka disebutnya tadi huruf lau itu adalah harfu imtina'in limtina. Tercegahnya suatu jawaban karena tercegahnya dari suatu syarat. Ya. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Nah, ingat setelah ini nanti ada soal. Sedikit saja, hanya 3 soal. Tolong nanti dijawab dengan jujur kemudian dikirimkan. Langsung bisa dilihat skornya. Hanya 3 soal. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.